Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuki pintu tempat yang akan kita kunjungi ya. Ini adalah kawasan namanya kawasan apa nih, BPPL Batam ya. Jadi ini dari Kementerian Perikanan sih. Oke, sebentar kita lihat dulu. Nah, ini tempatnya tuh. Oke, nah kita masuk lagi, kita masuk ke dalam. So sebentar, pelan-pelan. Saya coba telepon teman saya dulu ya. Telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Febri, aku udah masuk di pintu ini ya, pintu gerbang depan ya, dari pinggir jalan itu. Oh, bukan, Oh, Bang. bukan ya? Masih maju lagi. Iya. Itu PSDKP. Oke, oke. Ini kan dari Lewat jembatan 3. Iya. masuk yang kawasan itu kan apa namanya perikanan itu ya, Kementerian Perikanan kan? Masuk ke dalam kan? Ya, itu PSDKP. Oke. Tapi yang itu ya gerbang yang tunggu. Gerbang depan yang ada tulisan BPBL Batam itu. Betul sekali. Aku belok kanan situ kan? Oh, iya. Lurus ke atas aja, ya. Lurus. Oke, Iya. nanti kalau masuk pintu lagi Oke, aku ya. hubungi lagi ya. Sip. Thank you, Mas Saya nunggu Febri. di pos. Oke. Oke, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kita barusan hubungi temanku namanya Mas Febri. Jadi kita pikir tadi kita salah jalan, dan ini adalah jalan menuju ke lokasinya ya. Ikuti aja, ini teman saya Mas Febri. Nah kita ikuti dia ya. Set. Jadi nah ini adalah kawasannya, BPPL Batam, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Nah, jadi di bawah Kementerian Perikanan. Kebetulan di sini juga ada pengembangbiakan ikan Nemo gitu. Tapi saya khususnya nggak akan ngejual lagi karena saya suka ikan, jadi saya akan pelihara ikan Nemo ini. Nah, kita masuk sekarang. Jadi, wah, keren banget loh lokasinya. Pelan-pelan ya, jalanannya sepi juga nih. Lautnya Masya Allah keren banget. Teman-teman yang mau ke lokasi ini untuk beli ikan, juga dijual ikan juga. Teman-teman, sekarang kita udah jumpa sama Mas Febri namanya, ini sahabat saya. Jadi kita akan turun ke bawah, kita akan lihat ikan Nemo-nya, sama nanti kita akan beli ikan kerapu, ikan kakap merah juga kita akan beli buat masak-masak di rumah kalau ada barangnya. Ciao. Jadi kita tunggu sebentar, pakai di bawah. Oh, kita lewat sini ya. Lewat sini tuh. Lihat Nemonya dulu. Oh, Nemonya di sini ternyata. Oke. So, Nemonya di sini. Nemonya ada di sini. Kalau di bawah tuh ikan-ikannya. Nanti kita akan ke bawah juga. Jadi kita lihat Nemonya di sini. Wah. Wah, keren banget. Pak. Kabar. Kita lihat. Jadi ini, wah, keren banget. Kita masuk ke dalam. Sebentar, si kakak itu belakang. Nah, ini dia. Jadi ini tempatnya, teman-teman ya, keren banget loh. Sama Mas Febri. Jadi ini tempat untuk pengembangbiakan ikan hias. Ya. Coba Mas Febri jelasin dulu, ini ikan apa aja di sini nih? Kita ada indukan Picasso, Platinum, Crossbreed, Black Cotton, sama Percula. Wah, gila. Saya aja nggak ingat nama ikan-ikannya ya. Tapi itu pasti semua ikan laut ya. Semua ikan laut. Semua ikan laut. Jadi di sini banyak banget itu, ada beberapa tempat-tempat untuk pengembangbiakan ya. Betul. Jadi sini kita ukur. Ini automatic feeder yang kita pakai. Automatic feeder. Jadi kita set waktunya. Ya. Dalam beberapa jam dia akan mengeluarkan si pakan itu. Pakan itu. Dia akan otomatis muter. Oke. Di setting ya. Dan ya, ikan ini, jenis ikan Nemo ini makanannya apa sih? Makanan kita sudah full pellet. Kalau dari alam dia biasanya makan artemia, rotifer, termasuk jasa ternik, udang-udangan. Yang ada di laut. Tapi kalau di sini kan full breedingan dari kita. Dari kecil dia sudah makan pellet. Oh ya. Dia kecil makan pelet. Pantas aja orang-orang di pelet semua sama dia. Kalau kita lihat lagi ada ikan apa aja nih. Oke, teman-teman bisa. Ini dari
Kepulauan Banggai. Wah, ini kenapa nih? Kardinal Banggai. Wih, keren banget. Ini namanya Kardinal Banggai. Tuh ya. Nah, ini juga sudah berhasil kita breed secara alami juga. Ini ikan laut juga? Ikan laut. Wow, tapi berantem nggak sama Nemo dia? Kalau digabungkan dia enggak. Enggak ya? Dengan syarat pada saat memasukkan ke dalam satu akuarium, dia harus satu gitu. Dalam artian kita buka kantong plastik itu berbarengan. Berbarengan. Tapi kalau Nemo dulu, biasanya dia akan pertama itu begitu. Oh, okay. Karena Nemo ini juga salah satu ikan teritorial. Dia akan menjaga wilayahnya dari serangan ikan lain. Ikan lain. Wah. Jadi ikan Nemo itu kalau dia masuk ke kolam duluan, dia akan langsung menjaga teritorinya. Jadi ikan-ikan lain tuh pasti diserangnya dulu ya. Iya. Kalau udah kalah, udah minta ampun, udah hit. Dia masuk ke safety zone lagi dan dia bisa lagi aman ya. Tapi kalau menggabungkan ikan Nemo dengan ikan lain berarti langsung dicemplungin bareng-bareng. Iya. Kecuali si Nemo ini sudah ada anemon. Apa tuh anemon? Anemon itu termasuk dari makroalga atau soft coral. Soft coral, dari soft coral. Soft coral. Dia nanti akan berlindung di anemon tadi. Nah, si anemon ini bersimbiosis mutualisme sama ikan Nemo. Anemon itu bukan suaranya Emon, bukan temannya Emon. Anemon itu tempat dia berlindungnya ya. Berlindung. Jadi kalau di film Finding Nemo itu si anemon itu adalah rumahnya si Nemo. Rumahnya sebetulnya si Nemo. Itu saling menjaga. Jadi si Nemo ini berlindung di anemon dengan alasan biar parasit bakteri yang ada di tubuh si Nemo akan dibersihkan oleh anemon. Sebagai bahan makanannya anemon. Salah satu makanan ya. Salah satu makanan. Anemon juga badannya sering dibersihkan oleh si Nemo. Di sini ada nggak anemon? Anemon ada. Ada di sebelah sana. Nanti akan kita lihat anemon. Coba kita lihat anemonnya. Kita lihat anemonnya. Nah, keren sekali anemonnya. Wah, ini hati. Nah, ini anemon. Anemonnya ini. Oh, ini. Ya. Oh, dia untuk berlindung ya? Karena di sini dia di tentakel si anemon itu terdapat sengat. Ini anemon nih. Ada sengatnya ya tuh. Tapi kalau kita pegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuman kerasa kayak lengket. Oke. Jadi kalau kita pelihara ikan Nemo harusnya pakai anemon juga ya untuk tempat dia berlindung ya. Lebih bagus. Kalau ada biota lain di sana, lebih bagus ada anemon. Ini anemon nih teman-teman ya. Anemon jadi kalau kita sentuh itu kayak, tapi dia nggak menggigit. Enggak. Dia kayak selaput lendir yang kena di tangan gitu ya. Oke, nanti kita coba lihat. Nah, ini anemonnya segede gajah gini atau ada yang lebih kecil-kecil lagi berkembang? Ada yang lebih kecil. Di laut kita itu banyaknya yang kecil-kecil, yang paling segede. Tapi dia berapa lama nih bisa segede gajah gini nih kembangnya? Ini kalau nggak salah sekitar bisa 1 tahun lah. Tahun ya segede ini ya. Wah. Tapi kalau tangan kita masuk ke dalam itu dia kayak sedang bahwa ini ada musuh nih gitu. Tapi kalau di ikan Nemo malah suka karena dia membersihkan ya. Karena hanya lendir Nemo yang tahan dengan sengatan si anemon. Tapi nggak beracun. Nggak beracun. Ya, tapi kalau dimakan 1 ton ya beracun juga. Kita lihat ikan yang lain. Nah, ini baru lagi. Nah, itu. Set. Nah, ini kenapa nih? Ini ikan letter 6. Ikan letter 6. Ikan laut juga. Ikan laut. Kalau di letter 6. Nama terkenal sekarang ini Dory. Ini ikan Dory itu yang ini. Ini keren banget loh. Tuh. Dia jumlahnya nggak banyak ya. Iya. Jumlahnya nggak banyak, tapi ini sedang dikembangbiakan juga. Ini ikan asli dari Papua. Ikan asli Papua. Kita nggak perlu ke Papua, jadi teman-teman di Papua kita mainnya nanti aja habis pandemi dan kita lihat ini ikan nori ya. Dory, ikan Dory. Wah, keren ya. Ini lagi proses breeding, persiapan calon induk. Induk. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa produksi. Wah, ini untuk ngebedain jantan sama betina gimana nih? Secara garis besar dari ukuran. Yang kecil itu jantan, yang gede betina. Yang kecil jantan, yang gede betina. Biasanya kalau dia yang gede jantan, betina kecil, tapi memang sih jantan sukanya yang gede ya. Oke, ini ikan Nemo.
Asli Papua. Ini makanannya? Ini makanannya. Oke. Kayak kecap ya makanannya, kayak kecap. Kita lihat lagi ya. Ini ikan apa? Herring Black Cotton. Oke. Ada loh, jadi penamaannya ada loh, di setiap kolam itu ada penamaannya. Keren banget. Ini kayak Nemo juga ya? Nemo. Oh, cuman Nemo. ini hybrid. Oh. Jenisnya Black Cotton. Gila, ikan aja hybrid kan? Mobil doang hybrid. Ikan aja ada hybrid coy. Gini, jenisnya Cotton ya? Black Cotton. Black Cotton. Dia Jadi perkawinan silang antara si Percula dengan Onyx kalau nggak salah. Percula sama Onyx, Ya. wah, namanya aja kita baru tahu. Percula sama Onyx lahirlah yang namanya Black Cotton. Black Cotton. Wah, itu namanya cuma dia doang yang tahu tuh. Kita lihat ini Black Cotton juga sama. Kita lagi banyak produksi itu oke. Black Cotton ya. Kecil-kecil ya. Ini masih baby, ini masih baby nih. Jangan dijodohin dulu ya, masih baby dia. Ini baru umur 2 bulanan. Oke, terus ini Terus ini juga sama, kita sebagian besar memang banyak Black Cotton ya. Jadi memang pengembang biakannya Black Cotton. Nah, Black Cotton itu memang kalau kita sebut Nemo, dia adalah keturunannya Nemo. Iya. Iya. Nemo itu sebetulnya kan nama umum dari ikan hias air laut yang bersimbiosis dengan anemon. Oh, yang Kenapa, anemon tadi ya. kenapa di film itu dibilang Nemo? Karena dia hidup di dekat dengan anemon. Oke. Jadi untuk memudahkan mindset orang, kenapa itu Nemo? Nemo. Beda, dasarnya adalah karena dia dekat dengan anemon tadi. Betul. Kalau ikan cupang dekat anemon namanya juga Nemo. Kalau nama umum, nama Inggris itu sebetulnya clownfish. Clownfish. Jadi Ikan namanya badut. clownfish, ikan Nemo. Tapi di film-film barat juga namanya Nemo ya. Ya, Oke, namanya clownfish. sebetulnya ada alasan juga kenapa dia dipanggil ikan badut. Ikan badut. Karena badannya belang-belang. Iya, badut belang-belang. Badut belang-belang. Kalau kita buka perutnya belang-belang Ya. badut juga. Ya. Siap. Kita lihat lagi yang lain. Ini proses penjodohan. wah, Nah, teman-teman mau tahu cara ngejodohin ikan Nemo? Ah, gini nih. Jadi setelah kita ketahui kemungkinan bahwa ikan itu sudah berpasangan, ya, kita akan sandingkan lagi di keranjang raja. taunya kalau dia suka satu sama lain gimana? Dia akan selalu berdempetan. Oke, berdempetan. Berarti dia jodoh gitu ya? Iya. Dan hebatnya Nemo, Dempetan. kalau ikan betinanya mati, Ah. jantannya nggak akan nyari betina lagi. Wah, ulangi. Kalau ikan Nemo, Kalau ikan Nemo yang betinanya mati, dia nggak akan cari betina lain. wah, setia. Ikan Nemo tuh tipe ikan setia ternyata. Tapi dia nempel di anemon. Betul. Nah, gitu. Tapi kita manipulasi biar tidak terhenti di situ. Biasanya kan kalau ikan yang sudah siap dan itu sudah terus berkembang biak, nggak akan kita diamkan. Nah, ya udahlah, kalau udah mati satu biarin aja. Iya, kasihan. Tetap kita jodohkan lagi. Kasihan juga dia. Ya. Dia kalau udah ngejomblo kasihan juga tuh ikan jantan ya. Jadi ikan jantan duda namanya dicariin jodoh lagi sama Mas Febri. Dan biar hebatnya bisa berkembang lagi, biak. kalau misalkan ikan Nemo ini dua-duanya betina di dalam satu akuarium atau di suatu tempat, Ya. dia salah satu akan otomatis jadi betina atau akan jadi Jantan. jantan. Wah. Ya. Jadi dia bisa berupa genitas ya. Ya. Jadi dua ikan Nemo dalam satu kolam, dua-duanya betina, maka salah satunya akan bermutasi menjadi jantan. Nah, bagaimana kalau yang mati jantannya? Sama. Oh iya ya, dia akan. Jadi Tapi ikan jantan nggak akan bisa bermutasi menjadi betina. bisa. Oh, bisa juga. Itulah keunikan ikan laut. Oh, Jadi ikan oke. laut itu biasanya pada saat kecil mereka jantan. Tapi oke. begitu mereka besar, dia akan berubah jadi betina. Oke. Tapi ada kondisi khusus di ikan Nemo, jika salah satunya dua-duanya betina atau jantan, dan dia sudah matang donat, dia akan berubah otomatis jadi betina. Oke, ini keren banget ternyata. Ini ilmu buat teman-teman, nanti akan kita bahas di Mas Project Share Knowledge tentang ikan Nemo lebih detail, tapi kita tunggu waktunya ya. Sip, kita lihat lagi ikan yang lainnya. Ini kalau nggak salah ini larva. Larva. Larva itu setelah telur menetas dia akan menjadi ikan. Ini buat makanan, pakan ikan. Bukan. Buat Inilah anak ikan. anak ikan. Oke. Setelah telur menetas, oh ini belum kelihatan. Oke.
Oh, di dalam sana ya? Telur ada di dalam sana. Telurnya. Nanti setelah dia menetas dia akan keluar. Oke, dari sela-sela tadi itu ya? Itu kan kita pindah dan ini kita pelihara di bak. Oke, dan ini kayaknya airnya berbeda sendiri deh. Nah, ini airnya warnanya agak-agak hijau-hijauan gitu, beda sendiri nih. Ini kenapa nih Mas? Air hijau ini sebetulnya alga. Oh, alga. Jadi dia dibiarkan atau memang ada campuran lautnya gimana sampai dia? Dia memang enggak. Alga memang kita produksi. Alga diproduksi untuk menghasilkan untuk menstabilkan air laut di bak pemeliharaan sama untuk pakan dari pakanan alami yaitu rotifer. Oke, rotifer ya. Jadi dia akan alga-alga itu akan menghasilkan warna air seperti ini ya. Kalau orang budidaya cupang, pasti mereka akan nyari yang namanya air hijau. Air inilah. Cuman ini memang khusus untuk air laut. Beda dengan kolor hijau ya. Kalau punya kolor hijau jangan direndamin karena airnya nggak akan berubah jadi hijau. Ini dari alga langsung dan dia bisa menghasilkan warna hijau ini untuk pembibitan namanya larva. Di dalam ada ikan-ikannya ya, dan itu masih telur ya. Jadi kenapa harus dipisahkan antara tadi yang pembibitan itu betina sama jantan dengan telurnya di sini? Kenapa harus dipisahkan? Dia makan telurnya ya? Sebetulnya sih enggak. Cuman untuk memudahkan kita dalam pemanenan, kita siapkan keranjang seperti tadi yang sudah ada indukan dan telur yang menempel. Jadi setelah menetas, jadi untuk memudahkan pemeliharaan kita ngangkat indukan. Karena indukan kan makanan harus besar. Iya, betul. Terus kotoran juga lebih banyak. Iya, betul. Nah, untuk menjaga kondisi air di suatu media pemeliharaan, indukan kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. Supaya bibitannya itu lebih fokus mengkonsumsi makanan sesuai dengan peruntukannya. Betul. Oke, kita lihat lagi yuk tempat yang lain yuk. Ini sama ya? Ini sama. Sama. Nah, ini indukan. Ini indukannya. Lalu yang ada tutup-tutupnya, ini berarti sedang bertelur. Oke. Oh, dia bertelur dalam media itu ya? Media ya. Kita memang ini warnanya dibedain memang atau karena akuariumnya aja? Ya, ini akuarium alasan kenapa dihitamkan. Dia biar tidak terlalu kaget. Kalau bening semua orang lewat kaget. Dia kaget. Ikannya yang lagi bertelur kaget atau semua ikan bakal kaget? Semua ikan bakal kaget. Jadi kalau menurut Mas Febri, kalau kita di rumah harus punya akuarium yang gelap juga? Enggak ya? Kalau di rumah kita nggak akan bisa menikmati. Oh iya. Makanya harus kalau untuk akuarium rumahan disarankan sih yang bening. Ya. Karena dia nggak akan kaget karena dia udah kenal sama orang rumah. Ini lagi pembibitan tuh. Lihat ya. Telurnya biasanya ada di dalam pipa itu. Telurnya di dalam pipa sana ya. Itu yang besar berarti betina. Wah, gede banget loh. Ikan Nemo kalau misalkan lagi bertelur, dia akan sangat agresif. Misalkan kita tangan kita diluruskan aja, dia akan naik. Oh gitu. Dia akan menjaga telurnya. Oke, dia protektif ya sama telurnya ya. Jadi ikan Nemo juga termasuk ikan yang sangat protektif dengan telur-telurnya. Jadi dia tipikal induk yang sangat setia dengan menjaga anak-anaknya. Coba kita lihat ya. Dia ada di kita lihat ya, kelihatan nggak teman-teman? Di dasar itu, di dasar. Oh iya, tuh di dasar ya. Ada telurnya. Oh gitu. Dan telurnya kalau kita masukin tangan pasti dia akan gigit kita. Oke. Si indukan itu akan gigit kita karena dia proteksi. Oke. Dia memastikan bahwa telur-telurnya itu aman. So, teman-teman, ini menarik sekali ikan Nemo ini ya. Jadi kalau dia bertelur, dia akan melindungi telur-telurnya dari serangan makhluk yang dia tidak kenal gitu. Tapi pasangannya sih nggak apa-apa ya, ada jantannya. Ya, jadi sama-sama menjaga. Dan mereka juga menjaga telur, dia selalu akan mengibaskan telurnya itu supaya bersih. Jadi setiap waktu dia pasti akan mengibaskan. Jadi telur-telur itu dikibaskan supaya bersih. Dia si telur karena dia menempel kan biasanya ada kotoran debu air yang nempel di telur, dikibas sama si indukan tadi biar nggak kotor. Menarik. Nah, ini juga tadi anemon. Nah, ini teman-teman nih anemon tuh, kelihatan ya. Oh, ini anemon, keren banget. Jadi dia akan
selalu memang menempel di benda-benda yang media yang tempatnya bisa melekat ya, karena sifatnya memang dia melekat. Ini udah berapa tahun ya anemon gini? Anemon ini kurang lebih dari 1,5 tahun ya. Kita. Wah, keren. Nah, ini jenis-jenis anemon juga ini kan macam ya, ini kayaknya putih-putih gitu ya. Ya, silangan ini Picasso dengan Frostbit. Jadi di sini nih teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini misalnya persilangan perkula dengan perkula ya. Jadi sama jenis hasilnya begini. Ya. Nah, kalau yang ini Picasso dan Frostbit. Jadi hasilnya begini nih. Oke. Ini platinum sama platinum ya, sesama temannya aja. Jadi warnanya kayak silver. Ini ada berapa persilangan di sini? Jadi kalau untuk jenis induk sendiri kita ada black cotton, Premnas, Pertula, Frostbit, platinum, ada 5 itu bisa kita silang-silang. 5 itu disilang-silakan, hasilnya itu macam-macam ya, anakannya ya. Ya, betul. Oh. Dan itu juga yang akhirnya meningkatkan bahwa ikan Nemo ini kalau dimixkan, dicampur, dia bisa saja berubah bentuk atau warna, dan bisa saja misalnya platinum sama perkula hasilnya misalnya nama baru dong. Nama baru atau gimana? Dia akan lebih identik biasanya ke platinumnya. Oke. Dia putih. Platinum kan full putih. Ya, platinum tuh full putih. Putih. Ya. Kalau kena perkula biasanya nanti akan ada corak warna oranye. Oh, tapi dia tetap rasnya ras platinum. Rasnya tetap ras Nemo. Oh ya, ras Nemo. Tapi untuk apa namanya ya? Penamaannya mungkin? Penamaannya biasanya lebih platinum. Oke. Karena dia lebih identik dengan warna putihnya. Jadi dia akan melihat yang lebih dominan itu warna apa. Oke. So, jadi nama ada 5 tadi jenis ikan Nemo itu nggak akan berkembang jadi 6, 7. Dia akan selalu identik 5 itu aja. Yang mana dominan itulah namanya. Ya, betul. Platinum perkula. Ini pasti platinum perkula nih. Karena dia ada putih-putihnya. Kalau ini pasti perkula. Ya. Betul. Nah, jadi kita udah tahu nih, kalau perkula berarti seperti yang teman-teman sering lihat, perkula itu nggak ada putihnya sedikit lah maksudnya. Tapi kalau platinum, dia dominan putih, gitu. So ini pasti perkula. Picasso itu Picasso kalau dia coraknya lebih kayak lukisan. Oke. Makanya dia ada pelukis namanya Picasso, terus akhirnya di ikan Nemo pun ada tipe atau ras yang namanya Picasso. Wah, keren. Nah, ini ikan lokal ya, balong. Oh, ini ikan lokal. Oke. Mirip dia. Dia mau dikawinin juga sama Nemo. Biar tahu anakannya kayak gimana. Nah, ini adalah Premnas ya. Premnas itu bisa dilihat dari stripnya. Ada strip 3 garis lurus. Itu Premnas. Oke, ini teman-teman lihat Premnas ya. Garis 3 lurus. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau perkula garis 3 tapi tengahnya dia kayak bentuk celana dalam. Oke. Ya. Oke, jadi kalau Premnas itu garis 3-nya lurus ya, vertikal ya, vertikal betul. Gitu ya. Oke. Nah, terus ada lagi yang menarik. Ini apa nih? Ini bisa dibilang yellow stang. Yellow stang. Tapi jenis Nemo juga. Jenis Nemo yellow stang. Ini perpaduan dari apa-apa nih? Dia memang original seperti itu. Oke. Jalur murninya yellow stang. Yellow stang. Ya, yellow stang. Yellow stang. Wah. Yellow stang. Kalau kita sih memudahkan ya Nemo pelet. Nemo pelet. Oh, namanya Nemo pelet. Mungkin dia melet-melet. Mas Febri jadi gitu ya. Ya. Nah, kalau yang tadi kan itu namanya Premnas. Ya. Kalau ini tadi yang kayak Mustang ya, Pak? Ini black cotton. Oh, ini black cotton. Karena dia biasanya garisnya itu garis tengahnya itu putus. Black cotton garis tengahnya putus. Jadi yang nanti akan identik lebih ke hitam. Oke, jadinya nanti akan identik ke hitam. So, inilah tempat pertama yang kita kunjungi. Seperti tadi saya bilang bahwa saya akan pelihara ikan ini. Ya, jadi saya nggak jual karena saya suka ikan ini. Saya akan pelihara sesuai dengan perjanjian saya dengan Mas Febri, kita akan pelihara. So, untuk Nemo sudah selesai. Nanti kita ke bawah, kita mau
beli ikan untuk kita makan. Kalau Nemo jangan dimakan, dipelihara aja. So, sampai jumpa lagi di Mas Project Jalan-Jalan ikan Nemo. Siap. Ya.